Warga Bandung ingat, kota yang sehat adalah kota yang ruang terbuka hijau. Menurut saya, ada yang berbeda dari sosok Ridwan Kamil sebagai pemimpin baru, yaitu dalam konsepnya mensosialisasikan visi dan misinya dalam membangun Bandung. Ridwan Kamil mendekati generasi muda dengan memanfaatkan jejaring sosial dan juga komunitas yang ia ciptakan. Kemampuannya berkomunikasi dan kedekatan Kang Emil dengan pemuda Bandung menjadikan ia banyak dipilih oleh kaum muda dan juga ibu-ibu. Tidak hanya itu, duet Ridwan Kamil dan Odet MD di kursi birokrat ternyata mampu menyisihkan 7 calon wali kota lainnya dengan perolehan suara 45,4%. Mayoritas yang memilih Kang Emil adalah ibu-ibu dan anak muda. Ya, hasil surveinya begitu ternyata. Jadi kalau yang bapak-bapak terbelah ke sana sini, tapi yang solid Bapak-bapak terbelah-belah ya. anak muda karena kalau anak muda karena saya rootsnya datang kan dari pergerakan komunitas ya. Saya mimpin komunitas beberapa dan aktif gitu. Nah, kalau ibu-ibunya Ibu-ibu mungkin faktor saya lelaki muda kali ya. Yang kalau dan saya baru tahu kalau saya waktu kampanye itu yang paling ceriwis, centil gitu ya itu ibu-ibu. kekuatan ibu-ibu luar biasa. Jawil-jawil ini. Dan Boleh dijawil-jawil. Ya kadang-kadang lucu-lucuannya lah gitu. Oh gitu ya. Nah, ketiganya sosial media. Jadi salah satu hikmahnya ya, bahwa the power of social media itu luar biasa. Dengan mudah saya mengkampanyekan pesan, dengan mudah YouTube saya menjadi saluran melihat. Kan dulu kalau visi-visi kan orang diomongin, boring kan. Ini teman-teman komunitas itu dia bikin kayak sketsanya, terus divideoin, jadi powerful. Mereka yang bergerak ya. Jadi ada revolusi cara menyampaikan pesan. Pesannya sih sama ya tentang hal ini hal itu, tapi caranya itu yang akhirnya menarik lah orang untuk baca, nggak membosankan. Jadi politik dibikin fun kira-kira begitu. Saya ada ribuan relawan, anak muda nggak dibayar, mereka gerak karena kesel juga ya seperti saya terhadap kota Bandung. Akhirnya banyak yang saya tidak tahu juga, mereka gerak dengan caranya sendiri. Oke, kalau Kang Emil kesal dan Kang Emil, gerakan Kang Emil mewakili kekesalan sebagian besar warga muda di Bandung, kekesalan secara spesifiknya apa ya Kang? Artinya kota ini sejarahnya ya, itu kota internasional, ibu kota Asia Afrika, menurut Nehru kan begitu. Tapi tidak tercermin sekarang, martabatnya hilang ya. Kalah dengan kota-kota kecil di provinsi lain, kualitas jalannya gitu kan, taman-taman tidak ada yang datang yang mengurusi, semua larinya ke materialistis gitu ya, ke kafe, ke mall. Padahal ciri kota sehat itu jika warganya banyak nongkrongnya di taman, bukan di mall kan? Bukan di mall. Iya, bukan jadi, berarti Kang Emil anti mall kali ini. Oh enggak. Saya suka ke mall juga, tapi kalau hidup tidak imbang ya, terlalu banyak di ruang dalam interior, jarang ke ruang terbuka, itu kota sakit. Dan ciri orang stres itu biasanya jauh dari nature, jadi dari alam. Maka saya ingin memotivasi, memperbanyak penghijauan, taman-taman saya buka lagi, rapihkan, malam hari nyala. Itu termasuk dalam 100 hari kerja Ya. yang akan dilakukan? Yang menariknya, saya ingin membawa sebuah semangat baru, bahwa membangun kota tidak harus selalu mengandalkan APBD. Berarti dari mana ada 4 sumber lagi, andalannya? ada bantuan dari provinsi, bantuan dari kementerian, bantuan dari lembaga asing. Jadi, dengan jaringan saya, insya Allah saya bisa bawa buat kota Bandung. Yang kelima yang menarik CSR. Saya membeli 2 RTH, 2 kali 100 meter dari uang CSR perusahaan orang. Nah kalau sebelum jadi wali kota saya bisa beli 2 lahan, kan setelah jadi wali kota saya bisa motivasi nih. Dan lahan itu nanti? Jadi ruang terbuka publik di kampung-kampung kumuh. Gitu. Jadi dengan semangat resources baru ini, saya kira 5 tahun Bandung bisa sehat lagi ya. Cukup 5 tahun, Kang? Untuk sehat cukup, tapi untuk berlari kayaknya belum lah. Ya. Semaunya sehat dari dulu pengalaman ya. Sehat dulu. Ini ibaratnya sakit, diobatin, meriangnya sembuh, gitunya, flu-nya sembuh, tapi dia belum bisa lari. Masih normal tapi belum lari. Hidup adalah udunan. Tuh. Itu artinya apa ya, Kang? Itu dalam banget, Mbak. Aduh, dalam banget. Bagaimana? Hidup adalah itu udunan. Lebih mudah kalau kita kompak. Sebenarnya hidup adalah udunan itu terjemahan gaul dari Persatuan Indonesia. Oh gitu ya. Jadi kalau kita kompak, kita bersatu, kita bekerja tanpa pamrih gitu ya,
urusan lebih mudah, tujuan lebih tercapai. Jadi saya bilang ke anak-anak, kalau ada yang punya gagasan, sumbangkan gagasannya. Kalau ada yang punya, ada yang nyumbang rumah buat relawan misalkan ya, ada yang nyumbang uang juga, ada yang nyumbang tenaganya nggak dibayar, ada yang nyumbang gagasan, jaringan. Nah, kan semua menyumbang nih. Nah itu kan udunan itu artinya urunan, saweran. Jadi hidup itu adalah saweran atau bahasa Sundanya udunan. Dan konsep ini yang akan saya bawa juga dalam membangun. Karena saya bilang ke masyarakat, saya nggak bisa sendirian nih beresin Bandung. Ya. Udah klaim duluan lah ya. Saya punya keterbatasan. Tapi kalau yuk masuk ke komunitas, menyumbangkan gagasan, tadi CSR-nya, insya Allah bisa. Nah. Saya ingin membawa tone optimis lah ke masyarakat yang mentalnya lagi down oleh kotanya, yang fisiknya juga lagi banyak masalah. Iya, oke. Kalau begitu. Dan pakai cinta, makanya lambangnya cinta. Pakai cinta juga ya. Hidup adalah udunan dan pakai cinta. Terus ini orang-orang tercintanya Kang Emil. Ada baru beres-beres lagi habis. Itu ada lukisan kuning, boleh lihat juga ya? Oh boleh, ayo mari kita ke sana. Bukan Kang Emil kan yang? Oh bukan, seniman Bandung. Oh seniman Bandung. Jadi saya mau masak apapun, yang dia tanya adalah telang mata sapi. Akhirnya saya sempat pundung, istilahnya kalau pundung orang Indonesia ngambek ya, gitu. Ngambek, saya sempat gitu.